Jelang duel panas melawan timnas Indonesia di SUGBK pada 5 Juni 2025, media Cina Sohu melontarkan kritik pedas terhadap pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic. Mereka mempertanyakan kebijakan sang pelatih dalam memilih pemain. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi Cina dalam lanjutan grup C, babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim negeri tirai bambu masih terpuruk di dasar klasemen sementara dengan koleksi 6 poin, sejajar dengan Bahrain yang berada di peringkat kelima hanya unggul selisih gol. Sementara itu, timnas Indonesia menempati peringkat keempat dengan selisih 3 poin lebih banyak dari Cina. Selain mengkritik performa tim, Sohu juga menyoroti keputusan Ivankovic dalam pemilihan pemain. Kini tekanan semakin besar bagi Branko Ivankovic untuk membawa Cina menang di 2 laga terakhir. Jika gagal, bukan hanya harapan Cina ke Piala Dunia 2026 yang pupus, tetapi masa depan Ivankovic sebagai pelatih juga bisa berada di ujung tanduk. Di sisi lain, timnas Indonesia justru dalam kondisi terbaik setelah menunjukkan performa impresif dalam laga melawan Bahrain. Skuad Patrick Kluivert berhasil tampil solid dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam strategi permainan serta efektivitas serangan. Para pemain kunci anyar seperti Ole Romeni, Joey Pelupesi hingga Ricky Kambuaya tampil cemerlang, memberikan sinyal ancaman bagi Cina yang tengah terpuruk. Dengan dukungan penuh dari supporter di SUGBK, timnas Indonesia semakin optimistis menghadapi Cina. Kemenangan atas Bahrain menjadi modal besar bagi skuad Garuda untuk menumbangkan China dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bek Leeds United Pascal Struijk mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Struijk diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Piroe. Dia menyebut Joel Piroe sebagai penyerang Indonesia. Tak lama kemudian giliran Joel Piroe yang mengomentari akun Instagram Struijk. Indonesia memanggil, tulis Joel Piroe. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Struijk berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas. Sebab banyak fans Garuda yang mengemis agar para pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Tapi yang jelas kolom komentar Struijk langsung diserbu fans timnas Indonesia. Mereka berharap bek berusia 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Harapan fans timnas Indonesia tak ada salahnya. Perlu diingat pencinta sepak bola tanah air juga sempat memohon Kevin Dix dan Mace Hilgers untuk memperkuat Garuda. Kini harapan itu jadi nyata. Jika Struijk benar membela Indonesia, Patrick Kluivert dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jay Idzes hingga Mace Hilgers. Impian untuk bermain di Piala Dunia 2026 tampaknya akan realistis untuk digapai. Dua pemain muda potensial berdarah Indonesia, Miliano Jonathans dan Tristan Goijer, dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Miliano Jonathans, pemain berusia 20 tahun yang saat ini membela FC Utrecht, berposisi sebagai right winger dan attacking midfielder. Ia dikenal memiliki kecepatan, teknik olah bola yang mumpuni, dan visi menyerang yang tajam. Sementara itu, Tristan Goijer juga berusia 20 tahun, bermain untuk PEC Zwolle dan memiliki fleksibilitas tinggi di lini belakang. Ia bisa dimainkan sebagai right back dan center back, profil ideal untuk menambah kedalaman lini pertahanan Garuda. Keduanya telah melakukan kontak resmi dengan PSSI dan menyatakan keterbukaan mereka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun skuad yang kompetitif di level Asia. Proses naturalisasi Miliano dan Tristan ini juga disambut antusias oleh supporter Merah Putih, yang berharap keduanya bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata untuk tim nasional. Timnas Indonesia terus berbenah, dan kehadiran 2 talenta muda dari Eropa ini
diharapkan bisa menjadi dorongan besar menghadapi dua lawan tangguh pada FIFA Matchday Juni nanti. Jawaban Erick Thohir soal permintaan pertahankan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI itu menyatakan masa depan Nova Arianto di timnas Indonesia U17 bukan di tangannya. Namun, hal itu berdasarkan evaluasi dari jajaran Exco PSSI. Sebagaimana diketahui, pelatih itu baru saja mencapai target bersama skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U17, dengan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Hasil itu pun membawa skuad Garuda Asia tampil di Piala Dunia U17 2025. Atas pencapaian itu, baru-baru ini muncul seruan kawal Nova Arianto dari netizen Indonesia. Mereka ingin Nova tetap memimpin timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November 2025. Saya rasa hak prerogatif pergantian pelatih itu ada di PSSI, dan kami punya perhitungan yang kalkulatif. Jadi tidak mungkin pergantian pelatih ini karena saya sendiri yang memutuskan atau sebagian Exco, kami review total, kata Erick Thohir. Erick Thohir pun menyinggung soal pergantian pelatih di timnas Indonesia senior dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Menurutnya, pergantian pelatih itu juga dari evaluasi. Jangan selalu terjebak pola pikir yang setback membandingkan satu dan lainnya. Kami harus move on ke masa depan, sambungnya. Erick Thohir menilai keberhasilan timnas Indonesia U17 di tangan Nova Arianto berkat pembinaan pemain jangka panjang. Hasilnya kini sudah dirasakan meskipun memang tidak instan. Erick Thohir pun berharap semua pihak sama-sama membangun olahraga sepak bola secara sehat untuk kepentingan timnas Indonesia. Dia meminta netizen jangan memecah belah pemain. Fenomena pemain keturunan Indonesia di klub Eropa kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Setelah Mauro Zylstra, kini muncul nama Luka Blondo, seorang bek tengah muda yang juga membela FC Volendam dan memiliki darah Indonesia. Sosok jangkung berusia 19 tahun ini mulai menarik perhatian karena performanya yang solid di lapangan dan keterbukaannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Luka Blondo saat ini menjadi bagian dari skuad U21 FC Volendam dan telah mendapat kesempatan tampil di tim utama. Penampilannya yang konsisten turut membantu Volendam meraih promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Perjalanan karirnya yang impresif membuat banyak pihak mulai melirik potensi besar yang dimiliki oleh pemain berdarah campuran ini. Dengan tinggi badan mencapai 1,94 meter, Luka memiliki keunggulan fisik yang sangat menonjol di lini belakang. Hal ini menjadikannya sebagai aset potensial yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia.